Kenalkan, nama saya Christian Emmanuel Papan dari kelas TIK 2023 dengan NIM 23051 204 376. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen memori pemartisian statis. Baik, pertama definisi. Manajemen memori pemartisian statis adalah salah satu metode pengelolaan memori di mana memori utama dibagi menjadi partisi-partisi tetap yang ukurannya telah ditentukan sebelumnya saat sistem operasi diinisialisasi. Ini adalah salah satu teknik paling awal yang digunakan dalam pengelolaan memori, dan meskipun memiliki keterbatasan, ia masih relevan dalam konteks tertentu, terutama pada sistem yang lebih sederhana atau terdedikasi. Pendahuluan. Dalam sistem komputer, memori utama adalah sumber daya yang terbatas dan sangat penting. Oleh karena itu, mengelola memori dengan cara yang efisien adalah salah satu tugas utama dari sistem operasi. Manajemen memori berfungsi untuk mengelola informasi memori yang dipakai maupun tidak. 2. Mengalokasikan memori ke pemroses yang memerlukan. 3. Mendealokasikan memori dari proses yang sudah selesai. Dan 4. Mengelola swapping antara memori dan disk. Konsep dasar pemartisian statis. Pemartisian statis mengacu pada pembagian memori utama menjadi partisi-partisi dengan ukuran yang tetap selama fase inisialisasi sistem operasi. Tiap partisi dapat digunakan untuk menjalankan satu proses. Proses tersebut akan tinggal di partisi tersebut sampai selesai atau dihentikan. Langkah-langkah dalam pemartisian statis. 1. Inisialisasi. Saat sistem operasi booting, memori utama dibagi menjadi beberapa partisi tetap. Misalnya memori 1 GB dibagi menjadi 5 partisi, masing-masing 200 MB. 2. Alokasi. Ketika proses baru membutuhkan memori, sistem operasi akan mencoba menemukan partisi yang ukuran sesuai atau lebih besar. Jika ada, proses akan dimuat dalam partisi tersebut. Ketiga, dealokasi. Ketika proses selesai atau dihentikan, partisi yang ditempatinya dikosongkan dan siap untuk dialokasikan ke proses lain. Baik, di sini ada kelebihan dan kekurangan pemartisian statis. Untuk kelebihannya yaitu 1. Implementasi sederhana. Karena partisi memiliki ukuran tetap, pengelolaan menjadi lebih mudah dan algoritma yang digunakan juga lebih sederhana. Yang kedua itu manajemen yang mudah. Tidak ada kebutuhan untuk mengubah ukuran partisi secara dinamis, sehingga mengurangi kompleksitas manajemen memori. Yang ketiga itu prediktabilitas. Ukuran partisi yang tetap membuat penggunaan memori lebih dapat diprediksi, yang sangat bermanfaat dalam sistem dengan beban yang konstan. Untuk kelebihan pemartisian statis yaitu fragmentasi internal. Karena ukuran partisi tetap, sering terjadi bahwa sebagian dari partisi tidak terpakai oleh proses yang lebih kecil dari ukuran partisi. Ini menyebabkan pemborosan memori. Yang kedua itu kurang fleksibel. Sistem ini tidak dapat dengan mudah mengakomodasi proses dengan kebutuhan memori yang beragam. Proses yang membutuhkan lebih banyak memori daripada ukuran partisi terbesar tidak dapat dijalankan. Dan yang ketiga itu pemanfaatan memori yang tidak optimal. Sistem ini cenderung menghasilkan penggunaan memori yang tidak efisien karena partisi yang besar yang mungkin hanya sebagian terisi dan partisi yang kecil mungkin tidak dapat menampung proses yang lebih besar. Baik, kita masuk ke tugas manajer memori di lingkungan multiprogramming. Terdapat dua, yaitu isolasi ruang alamat memori secara disjoint dan pemakaian bersama. Pertama saya akan menjelaskan isolasi ruang alamat memori secara disjoint. Isolasi ruang alamat memori secara disjoint adalah
metode pengelolaan memori di mana setiap proses memiliki ruang alamat memori yang terpisah atau disjoint dan terisolasi dari proses lain. Ini berarti setiap proses hanya dapat mengakses memori yang dialokasikan khususnya untuk sehingga menghindari interferensi antara proses yang berbeda. Tujuan: satu, untuk keamanan, mencegah satu proses mengakses atau memodifikasi memori yang dimiliki oleh proses lain yang dapat menyebabkan kebocoran data atau perilaku yang tidak diinginkan. Yang kedua itu stabilitas, menghindari gangguan antar proses yang dapat menyebabkan sistem menjadi tidak stabil atau crash. Yang ketiga itu integritas data, melindungi data proses dari korupsi oleh proses lain. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke pemakaian bersama memori. Pemakaian bersama memori adalah praktik di mana beberapa proses dapat menggunakan dan mengakses area memori yang sama dalam waktu yang bersamaan. Hal ini dapat dilakukan berbagai cara. Dan untuk tujuannya itu efisiensi penggunaan. Satu itu untuk efisiensi penggunaan memori. Memungkinkan beberapa proses untuk berbagi memori yang sama mengurangi kebutuhan total memori fisik yang diperlukan oleh sistem. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya memori. Yang kedua itu komunikasi dan koordinasi, memungkinkan proses-proses yang berjalan secara bersamaan untuk berkomunikasi dan berbagi data dengan lebih mudah. Contohnya, beberapa proses dalam aplikasi yang sama dapat mengakses dan memodifikasi data yang sama tanpa perlu saling menyalin data tersebut. Yang ketiga itu penyederhanaan implementasi. Mengimplementasikan pemakaian bersama memori bisa lebih mudah daripada mekanisme komunikasi yang lebih kompleks, seperti pesan antar proses. Ini bisa mengurangi kompleksitas pengembangan dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya sistem. Kinerja yang lebih baik. Yang keempat yaitu kinerja yang lebih baik. Dalam beberapa kasus, menggunakan memori bersama dapat meningkatkan kinerja aplikasi karena mengurangi overhead yang terkait. Baik, kita masuk ke slide berikutnya, itu klasifikasi memori. Yang pertama itu ada memori nyata atau real memory. Memori nyata adalah memori fisik yang sebenarnya ada di dalam komputer. Ini mencakup RAM atau random access memory yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang aktif diproses oleh CPU. Memori nyata memiliki kapasitas yang terbatas berdasarkan jumlah modul RAM yang terpasang di sistem. Kapasitas memori nyata menentukan seberapa banyak data yang dapat disimpan dan diproses secara langsung oleh komputer pada satu waktu. Penggunaan memori nyata yang efisien dan manajemen yang baik penting untuk memastikan kinerja sistem yang optimal. Baik, selanjutnya memori maya atau virtual memory. Memori maya adalah konsep yang memungkinkan sistem operasi untuk menggunakan kombinasi dari memori nyata RAM dan penyimpanan sekunder seperti hard disk untuk menyediakan ruang memori tambahan bagi proses yang sedang berjalan. Prinsip dari memori maya adalah penggunaan teknik swapping, di mana data yang tidak aktif atau tidak digunakan saat ini dipindahkan dari RAM ke penyimpanan sekunder ataupun sebaliknya. Hal ini memungkinkan sistem untuk mengatasi keterbatasan kapasitas memori fisik dengan cara menggunakan penyimpanan sekunder sebagai ekstensi dari memori nyata. Baik, selanjutnya itu non-swapping atau tanpa swapping. Sistem dengan non-swapping terbatas pada kapasitas memori utama yang tersedia secara fisik seperti RAM. Ketika memori utama penuh, tidak ada opsi untuk memindahkan proses atau data ke penyimpanan sekunder seperti disk. Ini berarti bahwa jika memori utama sudah penuh, proses tambahan tidak dapat dimulai atau harus menunggu hingga memori utama menjadi tersedia kembali dengan membebaskan ruang. Selanjutnya ada swapping. Swapping memungkinkan sistem untuk memperluas kapasitas memori utama dengan menggunakan penyimpanan sekunder disk sebagai ekstensi. Ketika memori utama mulai penuh, proses atau bagian dari data yang tidak aktif atau tidak perlu saat ini dipindahkan ke dalam disk dalam bentuk file swap. Ini membebaskan ruang di memori utama untuk proses lain yang sedang aktif atau membutuhkan lebih banyak memori. Ketika proses yang dipindahkan diperlukan kembali dan
data bisa dipindahkan kembali dari disk ke memori utama. Selanjutnya yaitu continuous allocation atau alokasi berurutan. Continuous allocation adalah metode di mana memori dialokasikan secara berurutan, baik untuk kode program maupun data. Hal ini membuat alokasi dan pengelolaan memori lebih sederhana dan cepat karena hanya perlu mengatur alamat awal dan ukuran blok memori yang dibutuhkan. Namun metode ini dapat menghasilkan fragmentasi internal jika ukuran memori yang diminta tidak tepat atau jika ada pemborosan ruang dan memori. Yang selanjutnya itu non-continuous allocation atau alokasi tidak berurutan. Non-continuous allocation melibatkan alokasi memori yang tidak berurutan atau melompat-lompat, seperti pada penggunaan pegging dan atau segmentation. Dalam pegging, memori dibagi menjadi halaman-halaman kecil yang dapat dialokasikan secara independen. Sedangkan dalam segmentation, program dibagi menjadi segmen-segmen yang tidak harus berurutan dalam memori fisik. Metode ini lebih kompleks untuk dikelola, tetapi lebih efisien dalam penggunaan ruang memori karena memungkinkan alokasi yang lebih fleksibel dan mengatasi fragmentasi memori dengan lebih baik. Selanjutnya itu manajemen memori tanpa swapping. Itu monoprogramming. Ada satu proses pada satu saat. Yang kedua itu satu proses menggunakan semua memori. Yang ketiga itu pemakai memuatkan program ke seluruh memori dari disk. Yang keempat itu program mengambil kendali seluruh mesin. Yang kelima itu memori dialokasikan secara berurut. Contohnya itu embedded system, pengapian mobil, pengaturan bahan bakar, dan pengendali kemudi, dan lain-lain. Pengertian statis pada multiprogramming. Satu, mempermudah program. Yang kedua itu agar dapat memberikan layanan interaktif ke beberapa orang secara simultan. Yang ketiga itu efisiensi penggunaan sumber daya. Yang ketiga itu eksekusi lebih mudah jika proses besar dipecah menjadi beberapa proses kecil. Dan yang kelima itu dapat mengerjakan sejumlah job secara simultan. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Manajemen memori adalah aspek penting dalam sistem komputer yang mempengaruhi kinerja, efisiensi, dan stabilitas sistem. Konsep seperti swapping memungkinkan penggunaan efisien dari sumber daya memori dengan memanfaatkan penyimpanan sekunder untuk memperluas kapasitas memori utama. Sementara manajemen tanpa swapping terbatas pada kapasitas memori fisik yang tersedia di RAM. Pengelolaan memori yang efektif melibatkan pilihan antara alokasi berurutan atau tidak berurutan. Masing-masing dengan kelebihan dan tantangannya sendiri. Memahami berbagai teknik dan strategi ini penting untuk merancang sistem yang dapat mengoptimalkan penggunaan memori sesuai dengan kebutuhan aplikasi dan lingkungan operasional yang lebih spesifik. Baik, sekian dari presentasi yang dapat saya tampilkan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.